ulama bahwasanya akal itu ada dua macam. Yang pertama, al-aqlu fis sudur wa huwa manatul hidayah. Atau disebut juga sebagai al-aqlul matbu', yaitu yang disebut juga sebagai insting. Jadi akal yang sudah tertanam dari sononya, akal yang sudah Allah patenkan tatkala seseorang itu diciptakan. Itu namanya al-aqlul matbu', akal yang sudah terpatenkan dan sudah bersifat insting di dalam akal manusia atau di dalam jantung seseorang. Dan tempatnya adalah di dalam jantung tadi atau di dalam dada seseorang. Dan ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau meletakkan hidayah bagi seseorang. Jadi hidayah tadi tempatnya adalah dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam qalb seseorang, di dalam jantung seseorang tersebut. Dan inilah tempat seseorang itu berpikir bagaimana dengan hidayah atau bagaimana dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian akal yang kedua disebutkan oleh para ulama al-aqlu fid dimagh wa huwa manatul litadabbur, yaitu disebut juga sebagai al-aqlul masmu'. Akal yang kedua ini adalah akal yang letaknya di dalam otak tadi. Jadi akal yang tempat memikirkan hidayah dan petunjuk, Allah meletakkan petunjuk dan hidayah tadi letaknya adalah di dalam jantung seseorang. Adapun akal yang dia untuk bertadabbur, untuk memikirkan sesuatu, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam otak seseorang. Dan ini disebut juga dengan al-aqlul masmu', yaitu akal yang bersifat menerima. Jadi akal yang di dalam di dalam otak seseorang ini atau di atas kepala seseorang ini adalah bersifat rasionalitas. Jadi seseorang ketika dia menerima informasi, karena itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu dilahirkan dalam keadaan bodoh, maka pada saat itulah Allah fungsikan yang pertama kali pendengaran. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan baik, maka yang pertama kali Allah fungsikan bukanlah matanya, akan tetapi yang Allah fungsikan sebagai penerima informasinya adalah telinganya terlebih dahulu. Barulah setelah telinganya ini berfungsi sekian lama, sekian hari atau sekian hari, barulah Allah fungsikan setelahnya matanya. Setelah matanya tadi Allah fungsikan, barulah Allah sebutkan setelahnya atau Allah fungsikan setelahnya, yaitu jantungnya tadi, yaitu qalbnya tadi. Maka disebut sebagai orang yang sudah tamyiz, yang bisa membedakan antara perkara baik dan perkara yang buruk, yaitu ketika seorang anak telah berumur 7 tahun. Karena ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, bahwasanya seseorang ini bisa masuk atau anak tadi bisa masuk ke dalam sekolah dasar, yaitu pada saat dia telah berumur 7 tahun. Dan di dalam syariat agama Islam juga seseorang anak ini sudah bisa diperintah, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, muru auladakum wahum sab'un sinin, suruhlah anakmu untuk sholat, kata Rasulullah SAW, di saat dia telah berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena pada saat inilah seorang anak telah bisa memfungsikan akalnya. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pada saat anak sudah bisa dia membedakan, ketika disuruh belanja, dia sudah bisa membedakan antara uang 100.000 dengan uang 50.000, antara uang 20.000, maka ini disebut sebagai usia tamyiz. Dan pada saat usia tamyiz tadi, seorang anak sudah sah untuk sholat, akan tetapi belum wajib dia untuk melakukan sholat. Barulah seseorang tadi diwajibkan dengan syariat agama Islam, yaitu perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia sudah dalam keadaan baligh. Nah, jadi itu tingkatan seseorang ketika seseorang ini Allah mulai ciptakan dia atau mulai dilahirkan dari perut ibunya, maka yang pertama kali Allah fungsikan adalah telinga.